Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hakikat belajar dan pembelajaran. Apa sih belajar itu? Mengapa kita harus belajar? Yaitu yang dipertanyakan. Belajar adalah segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera atau pengalamannya. Oleh sebab itu, apabila setelah belajar peserta didik tidak ada perubahan tingkah laku yang positif dalam arti tidak memiliki kecakapan baru serta wawasan pengetahuannya tidak bertambah, maka dapat dikatakan bahwa belajarnya belum sempurna. Dari berbagai definisi dapat disimpulkan adanya beberapa ciri belajar, yaitu yang pertama, belajar dengan ditandai dengan perubahan tingkah laku dari yang buruk ke menjadi yang baik, dari yang baik menjadi ke buruk. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial atau berangsur-angsur. Nggak akan langsung berak begitu saja, tapi melalui proses satu demi satu, sedikit demi sedikit. Dan yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Yang kelima, pengalaman atau latihan dapat memberi penguatan untuk belajar ingin menjadi lebih baik lagi. Yang berikutnya, hakikat belajar dan pembelajaran. Dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana pelaksanaannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik dan bukan pengajaran oleh guru. Konsep seperti ini membawa istilah belajar sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku seseorang. Dengan demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Fokus pembelajaran yang lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik tersebut. Keaktifan peserta didik ini tidak hanya dituntut secara fisik saja, tetapi juga dari segi kejiwaan. Apabila hanya fisik peserta didik saja yang aktif, tetapi pikiran dan mentalnya kurang aktif, maka kemungkinan besar tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Ini sama halnya dengan peserta didik yang tidak belajar. Karena peserta didik tidak merasakan perubahan di dalam dirinya, berarti dia juga termasuk dengan tidak belajar. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara guru dengan muridnya, langsung peserta didik dengan lingkungan, peserta didik dengan masyarakat, dan sehingga menjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan
lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik tersebut. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya yang ingin dia capai selama dia belajar. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi belajar. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi belajar dan bagaimana itu? Mari kita perhatikan. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar yang berasal dari peserta didik atau diri peserta didik sendiri. Faktor internal meliputi dua aspek, yaitu fisiologi dan psikologis. Fisiologi adalah faktor yang meliputi kondisi jasmania secara umum dan kondisi panca indera, sedangkan psikologis meliputi faktor kecerdasan, bakat, minat, aktivitas, emosi, motivasi, dan kemampuan kognitif atau kemauan. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik, dari luar dirinya atau dari pengaruh lain yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor ini meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang dimaksud adalah manusia. Dalam lingkungan sosial yang mempengaruhi belajar peserta didik ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu keluarga, guru, teman, dan masyarakat. Yang kedua, lingkungan non-sosial, yaitu di sekolah, mencakup kondisi dan materi fisik seperti rumah, sekolah, peralatan, atau perlengkapan di sekolah, dan alam. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.